damai di hati. Damai di hati. Puji syukur kehadirat Tuhan bahwa kita semua sampai hari ini karena kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan, kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, dan kita semua boleh mengerjakan setiap aktivitas kita setiap hari dengan kuat dan sehat yang Tuhan kasih. Maka di hari ini kita jemaat keempat boleh dapat mengambil bagian lagi dalam beribadah di tempat ini bersama dengan keluarga hamba Tuhan Bapak Penatua Kris, yaitu keluarga Hombokau Pangemanan. Ibu-ibu, ibu bapak, anak sekolah minggu yang diberkati Tuhan, baiklah ibadah kita di malam hari ini akan kita mulai. Dan ibadah kita di malam hari ini akan dipimpin oleh yang terkasih Diaken Bapak Jeffrey Delari. Diundang kita semua untuk berdiri. Mari berdoa. Ya Bapa, sungguh besar kasih setiamu dalam kehidupan kami. Sungguh Engkau baik ya Tuhan. Kami semua selalu Engkau kuatkan. Engkau berikan kesehatan. Dan Engkau masih berikan umur yang panjang. Terima kasih atas penyertaan-Mu, perlindungan-Mu di dalam setiap langkah hidup kami, di mana kami pergi dan berada. Engkau selalu ada bagi kami, Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kalau Engkau masih memberikan lagi kami waktu dan kesempatan untuk kami boleh beribadah di malam hari ini bersama dengan keluarga hamba-Mu, keluarga Hombokau Pangemanan. Ya Bapa, kami mohon Engkau menyertai ibadah kami di malam hari ini. Engkau menilik setiap hati pikiran hidup kami. Tuntunlah kami Tuhan dalam kami beribadah di malam hari ini. Terlebih hamba-Mu yang Engkau pakai di malam hari ini, Bapak Diaken Jeffrey Delari. Biarlah Engkau menguasainya Tuhan. Engkau memberi dia hikmat surgawi dengan kuat kuasa dan otoritas Allah Tritunggal, sehingga hamba-Mu dapat memimpin, dapat menyuarakan kebenaran firman-Mu dengan baik dan benar. Semuanya itu boleh jadi hanya atas kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Berdoa bagi rekan-rekan yang masih dalam persiapan, dalam perjalanan, mudahkanlah mereka di tempat ini, agar kami semua boleh beribadah, memuji dan membesarkan akan nama Tuhan. Bapa di sorga, kuasailah setiap ruangan ini, agar tiada kuasa-kuasa yang lain yang dapat mengganggu jalannya ibadah kami. Dan kami hanya mau taruhkan ibadah kami di malam hari ini boleh berjalan dengan baik, hanya atas tuntunan dan kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Allah, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan ibadah Jemaat Gemim Judea Pal 2 di kolom 4 pada malam hari ini tertabislah di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Jemaat silakan duduk. Kita menyanyi terpuji Engkau Allah Bapa dan seterusnya. Berdoa.
Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, di malam hari ini dalam persekutuan Jemaat Gemim Yudea Pal 2 di kolom 4, sekaligus dengan ibadah pria kaum Bapa, kami naikkan pujian syukur kehadirat-Mu yang Maha Kasih. Kami berdoa kepadamu Bapa, kami menyadari akan kelemahan, salah dan dosa yang seringkali kami perbuat. Tanpa kami sadari, kata-kata kami telah menyakiti hati sesama kami. Tanpa kami sadari, perilaku tingkah laku kami telah mengakibatkan perselisihan, bahkan mengakibatkan perpecahan, menimbulkan benih-benih perpecahan di dalam jemaat, kolom, dan lain sebagainya. Oleh karena itu kami mohon kepadamu Bapa, biarlah Bapa di surga berkenan mengampuni akan segala salah dan dosa kami. Ampuni kami yang kurang waspada, ampuni kami yang lalai, sehingga mengakibatkan ada perselisihan, iri hati, perpecahan. Tahirkanlah kami Bapa dari segala salah dan dosa. Kami bermohon biarlah darah Yesus Kristus yang tercurah di kayu salib mengampuni, membersihkan segala dosa kami. Kami tetap menjadi umat-Mu, kami tetap menjadi domba-domba gembala-Mu. Bapa di surga, dalam ibadah malam hari ini kami akan membaca dan merenungkan berita firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu bersama-sama dengan kami, jemaat-Mu, bahkan bagi hamba-Mu yang akan membentangkan berita firman-Mu. Kuasai dia dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar dia berkata-kata hanya seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca Alkitab. Kita kembali membaca dari kitab Perjanjian Baru dari 1 Korintus pasal 3 ayat 10 sampai dengan 23. Kitab Perjanjian Baru 1 Korintus 3 ayat 10 sampai dengan 23. Bolehkah kita akan membaca berbalas-balasan? Saya akan membaca ayatnya yang genap dan mohon kesediaan jemaat meresponsnya dengan membalasnya dengan membaca ayat-ayat yang ganjil. Sekali lagi 1 Korintus 3 ayat 10 sampai 23 dengan judul perikop dasar dan bangunan. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami? Pada hari Tuhan akan menyatakannya, sebab Ia akan membangun hati dan pekerjaan Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaan terbakar, ia akan mendapat kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Kudus Allah diam di dalam kamu? jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan baik. Janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh supaya ia berhikmat. Karena hikmat dunia ini adalah kebodohan Allah. Sebab ada tertulis, Ia menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya. Dan di tempat lain, Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang berhikmat. Sesungguhnya semuanya sia-sia belaka.
Karena itu janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia. Sebab segala sesuatu adalah waktu. Baik Paulus, Apolos maupun Kefas, baik dunia hidup maupun mati, baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang, semuanya kamu punya. Tapi kamu adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik. Kita menjawabnya dengan menyanyi firman Allah Gayalah. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Setiap manusia memiliki karakter yang berbeda-beda. Ada yang suka menyanyi, ada yang hobi menyanyi, ada yang suka bercerita-bercerita, ada tuh setengah jam orang dah angka-angka cerita dia nak balas-balas. Ada tuh pantatawa, mar ada dia segerak ni cerita dia mukanya cuma rupa Hitler pun. Dia nak tertawa-tertawa. Ada yang bermacam-macam hobi, selera. Ada yang suka makan babi, ada yang suka makan ayam, sapi, bermacam-macam selera. Karakter-karakter orang berbeda-beda. Bahkan termasuk sampai dengan mengidolakan seseorang. Nah, itu juga terjadi berbeda-beda. Nah, persoalan mengidolakan ini yang terjadi di Jemaat Korintus, yang adalah kota pelabuhan, yang sebenarnya adalah jemaat mula-mula yang dibangun oleh Paulus. Ketika mula-mula jemaat di Korintus ini dibangun oleh Paulus, kebanyakan adalah orang kelas-kelas bawah ini yang mengikut Paulus dan mengikuti Kristus. Walaupun ada beberapa kelas menengah dan ada bendahara kota yang waktu itu sudah mengikuti Paulus. Tetapi karena kebanyakan adalah jemaat yang susah, Paulus sendiri pada waktu itu untuk mencukupkan pelayanannya, dia bekerja sebagai pembuat tenda waktu itu, dan dia menjualnya untuk membiayai akan pelayanan pada waktu itu. Tapi ketika Paulus sudah membangun akan jemaat di Korintus dan dia berada di Efesus, datanglah orang-orang yang menyampaikan bahwa ini di Korintus ini semacam terjadi perpecahan, ada perselisihan. Ternyata sesudah Paulus ada Apolos di sana yang melayani, ada Kefas di sana yang melayani, dan ternyata orang-orang di sana berbeda selera seperti tadi. Ada yang mengidolakan Paulus, lalu ketika Paulus sudah pergi, datanglah si Apolos. Orang membanding-bandingkan pelayanan Paulus dan Apolos, begitu juga Kefas. Bahkan lebih unik lagi, ada kelompok di sana yang menamakan orang ini kelompok Kristus. Mereka adalah kelompok Kristus, bukan Apolos, bukan Paulus, bukan Kefas, tapi Kristus. Nah, ini yang disampaikan kepada Paulus, lalu muncullah surat Paulus ini kepada jemaat Korintus. Walaupun surat yang disampaikan ini sudah beberapa kali, tetapi ketika keluarga Klu datang menyampaikan sudah cukup genting persoalan di Korintus, maka Paulus menyampaikan surat ini sebagai upaya menengahi perselisihan, perpecahan di sana. Dan Paulus mulai dengan kalimat sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku telah meletakkan dasar. Bahwa ketika Paulus melayani jemaat di Korintus, bahwa dia mampu melayani di jemaat Korintus, itu karena karunia Allah. Itu karena karunia Allah. Dan dia meletakkan dasar pelayanan di Korintus. Dasarnya adalah Yesus Kristus. Yang menjadi dasar pelayanan Paulus adalah Yesus Kristus. Itulah yang disampaikan. Dan pelayanannya itu adalah karena kasih karunia Allah, bukan karena kehebatan daripada Paulus. Nah, itu dia sampaikan ke jemaat di Korintus. Untuk meminimalisir bahwa
Sudah ada yang menjagokan Paulus, menjagokan Apolos, menjagokan Kefas, bahkan ada yang masuk dalam dunia pelayanan lalu mengeksklusifkan diri, lalu menyebut mereka sebagai aliran Yesus Kristus, aliran Kristus. Maka Paulus katakan bahwa pelayanan ini adalah kasih karunia Allah dan dasarnya adalah Yesus Kristus. Apabila di atas dasar ini dibangun, baik melalui emas, perak, ataupun batu permata, bahkan dari jerami sekalipun, itu nanti akan ada waktunya untuk terproses, atau yang disampaikan di sini akan ada ujian terhadap hasil pelayanan itu. Apakah hasil pelayanan itu akan menghasilkan seperti emas, perak, batu permata yang berkualitas, ataukah hasil pelayanan itu hanya menghasilkan seperti jerami, rumput kering yang mudah terbakar. Walaupun dalam ayat 15 di sini diberikan jaminan, jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dalam api. Ditegaskan dengan jelas oleh Paulus, walaupun mungkin akan terbakar, tetapi keselamatan tetap diperoleh, karena dasarnya adalah Yesus Kristus. Tetap ada keselamatan, walaupun ada kerugian, walaupun ada kesusahan, walaupun ada permasalahan yang akan dihadapi karena persoalan ujian dalam pelayanan. Tetapi dasarnya karena pelayanan ini didasarkan atas Yesus Kristus, maka ada keselamatan di sini. Itulah yang ditegaskan oleh Paulus untuk mencegah, meminimalisir akan perselisihan di sana. Paulus mengatakan bahwa semua ini karena karunia Allah. Kalaupun nanti di atasnya dibangun oleh yang lain-lain, nanti akan ada proses ujian di situ untuk membuktikan kualitas dari pelayanan. Jadi kalau memang pelayanan itu hanya untuk kepentingan diri sendiri, pelayanan itu hanya untuk kepentingan kelompok tertentu, pelayanan itu hanya untuk mementingkan kaum tertentu atau sektor tertentu, maka tentunya akan terbakar seperti yang disampaikan oleh firman Tuhan oleh Paulus. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, barangkali nasihat Paulus juga ini mau mengingatkan juga orang semua bahwa bukan hanya di kolom Ampat, tapi di jemaat Yudea atau di Gemim atau dimanapun, bahwa orang menyadari bahwa semua pelayanan ini dasarnya adalah Yesus Kristus. Dan karena dasarnya Yesus Kristus, maka inilah yang menjadi tema orang di minggu berjalan. Maka orang semua ini, umat ini adalah milik Kristus. Jadi orang semua ini adalah milik Kristus. Oleh karena itu Paulus mau kasih ingat, semua ini milik Kristus. Pada ayat terakhir, tetapi kamu adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik Allah. Tapi lebih tajam lagi dikatakan oleh Paulus di sini adalah, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Jadi orang semua ini adalah bait Allah, dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Sangat tegas, sangat jelas ucapan Paulus ini, agar supaya jemaat di Korintus sudah dijebak bakalai, sudah dia saling mengidolakan ini, itu dan sebagainya. Tetapi semua ini hanya karunia Allah. Dasarnya adalah Yesus Kristus. Ada macam-macam proses pembangunan di atas. Tetapi nyenaku sebakalai, karena orang semua ini adalah milik Allah. Dan lebih tegas lagi, orang semua ini adalah masing-masing adalah bait Allah. Allah diam di dalam orang. Inilah yang sangat luar biasa untuk menyampaikan supaya orang yang bakalai, supaya jangan orang saling iri hati, timbul perselisihan dan lain sebagainya, karena masing-masing ini baik Allah. Saya mungkin pernah menceritakan ilustrasi soal kado. Nah, ini waktu saya baca ini teringat lagi ilustrasi ini. Bayangkan kalau Jokowi semua habis jabatan pun dia kasih kado buat orang. Jadi jauh-jauh dikasih jam tangan gitu. Senang sekali.
Apalagi kalau kita dapat jam tangan, biar Pak Andre mau minta, tapi aduh minta maaf ya Pak Andre, Jokowi dah kasih. Bukan dapat beli di toko, kalau beli di toko sudah, nanti Pak Andre beli 10 deh boleh. Tapi ini, biar dapat lihat sederhana, malah Jokowi dah kasih. Tiap aku dapat orang, teman Jokowi punya ini. Nggak percaya, ada tanda. Itu Jokowi kasih kado. Lo bayangkan kalau Tuhan Yesus yang kasih kado ke Tuhan. Kira-kira Tuhan yang senang. Pasti orang senang sekali kalau Tuhan Yesus kasih kado. Nah, apa yang Tuhan Yesus kasih kado ke orang? Ya, orang semua ini. Jadi Pak Andre ini adalah kado dari Tuhan Yesus untuk kita. Ibu Aleta kado buat saya, Ibu Terry, Ibu Novita, Ibu Dece. Ini semua adalah kado dari Allah buat saya. Demikian juga sebaliknya. Orang semua ini masing-masing adalah kado Allah buat satu dengan yang lain. Lo bayangkan kalau ini Tuhan Yesus sudah kasih kado, orang dah maju. Dia agak-agak dari atas. Oh, nggak semua bikin rusak tapi kado. Oh, haus. Apalagi saya bilang ini baik Allah. Mau dibinasakan, kita binasakan dulu. Karena itu kita juga perhatikan kalau di televisi itu dunia kejahatan tuh, anak kecil dong bunuh apa semuanya, biar bikin segala macam, tetap dapat. Tak bongkar semuanya. Karena Tuhan jaga semua ini. Dia punya kok semua Tuhan. Itulah yang menjadi tema Gemim di minggu berjalan. Umat orang semua ini adalah milik Allah. Tuhan punya betul. Oleh karena itu, itulah inti yang Paulus mau sampaikan. Tidak usah orang terlibat dalam perselisihan, perpecahan, apalagi orang menjadi sumber perpecahan, sumber perselisihan dan sebagainya. Karena orang semua adalah milik Allah, milik Tuhan, bahkan kado daripada Tuhan buat orang masing-masing. Sehingga hiduplah selalu dalam damai sejahtera, shalom dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Mari kita satu. Bapa kami yang ada dalam surga, terima kasih akan berita firman bagi kami. Kami mohon ampun akan segala salah dan dosa kami. Kami mohon ampun akan kelemahan dan ketidakberdayaan kami. Oleh karena itu kami bermohon biarlah Roh Kudus-Mu senantiasa ada dalam kehidupan kami, agar kami mampu menjalankan, melaksanakan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami dimampukan untuk mengimplementasikan apa yang kami dengar, apa yang kami baca dalam firman Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Dan sambil kita memberikan, mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur malam hari ini kami boleh mendengarkan berita firman-Mu, bahkan kami boleh memberikan persembahan. Kami bermohon, biarlah Tuhan memberkati kami semua yang telah memberikan persembahan. Tuhan memberkati akan kehidupan kami, Tuhan memberkati akan usaha pekerjaan mata pencaharian yang kami lakukan, Tuhan memberkati akan usaha yang sementara kami kerjakan, Tuhan memberikan kemudahan, bahkan keberhasilan dan kesuksesan. Terlebih lagi Bapa, biarlah persembahan yang terkumpul ini akan dapat terkelola untuk tugas pekerjaan dan pelayanan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa akan jemaat-Mu di kolom 4 ini. Biarlah Engkau senantiasa memberkati akan kehidupan kami. Bahkan jika di antara jemaat-Mu ada yang mengalami kelemahan tubuh, sakit, penyakit, di antaranya ada Ibu Penatua Yunita Tubol Mungilala. Bapa di surga, biarlah Engkau memberkati, memberikan kesembuhan akan sakit derita yang dialami oleh Ibu Penatua. Biarlah perawatan, obat-obat yang digunakan, istirahat yang dijalani, Tuhan memberkatinya. Bahkan terlebih lagi tangan Tuhan menjamah, tangan Tuhan memberikan kesembuhan bagi Ibu Penatua, sehingga dapat bersama-sama dengan kami
dalam peribadatan di Jemaat Yudea Kolom 4, bahkan pelayanan di Jemaat Yudea. Bapa di surga, jika ada jemaatmu yang mengalami sakit hati, merasa ditinggalkan dan lain sebagainya, biarlah Tuhan memberikan penghiburan, Tuhan memberikan kekuatan untuk menjalani kehidupan ini. Sebaliknya, jika ada kebahagiaan, sukacita yang dialami, biarlah kebahagiaan sukacita ini disempurnakan hanya untuk memuji, membesarkan, memuliakan nama Tuhan. Bapa di surga, demikian dengan UPK, pelayanan di Jemaat Yudea di Kolom 4 ini, Bapak, Ibu, pemuda, remaja, anak sekolah minggu, Bapak senantiasa memberikan motivasi, Bapak senantiasa memberikan semangat untuk melaksanakan tugas pekerjaan pelayanan. Demikian dengan Bapak Penatua, Bapak Diaken, senantiasa Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan untuk melaksanakan tugas pekerjaan pelayanan di Jemaat Yudea Kolom 4 ini. Lebih khusus kami berdoa bagi keluarga Pembokau Pangimanan yang telah menerima kami beribadah di tempat ini. Tuhan memberkati keluarga ini, Bapak, Ibu, anak Steven. Tuhan senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan, bahkan yang mendiami seisi rumah ini Tuhan memberkati. Apa yang diharapkan, apa yang dicita-citakan oleh keluarga ini, kiranya boleh terwujud hanya seturut dengan kehendak. Bapa di surga, inilah doa syukur kami, doa syafaat kami. Kami akhiri dengan doa Bapa kami yang Engkau ajarkan untuk kami berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Ampuni kami kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat diundang untuk berdiri. Mari kita akhiri ibadah kita malam hari ini dengan menyanyi Tuhan Yesus Mutiara Hatiku. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Allah Bapa di dalam anaknya Yesus Kristus dan pengantaran Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara malam hari ini, esok, dan seterusnya. Amin. Kita akan menutup ibadah kita dengan doa, tapi mari kita angkat pujian Bapa. Ya Bapa, sungguh kami bersyukur dan kami berterima kasih atas kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan di saat kami beribadah di malam hari, kasih Tuhan sungguh luar biasa, kuasa-Mu sungguh ajaib dan heran, yang selalu Engkau berikan dalam hidup kami. Firman-Mu yang sudah memberikan kami nasihat, yang sudah memberikan kami kekuatan baru, yang menjadi motivasi dalam kehidupan kami. Ya Bapa di surga, tolonglah kami semua anak-anak, agar setiap kami beribadah, kami mendengar firman-Mu, kami merenungkannya, itu dapat benar-benar kami nyatakan dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam kehidupan kami secara pribadi, keluarga, berjemaat, dan dimanapun kami pergi dan berada. Biarlah nama Tuhan Yesus yang selalu kami puji dan permuliakan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Berdoa bagi hamba-Mu yang sudah menjawab panggilan Tuhan dalam melaksanakan tugas tanggung jawab sebagai pelayan Tuhan. Biarlah Engkau sendiri dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus Tuhan tetap menjamah hamba-Mu, keluarganya, Ibu Lydia, anak Naomi, Nicole, bahkan orang tua yang selalu Engkau memberikan anugerah kekuatan dan kesehatan
penyertaan dan perlindungan daripada-Mu. Dalam setiap usaha kerja, baik Bapak Diaken, Ibu Lydia, Tuhan Allah sendiri akan selalu menyertai dan memberkati semua yang mereka usahakan dan kerjakan. Bahkan di dalam pelayanan, Tuhan selalu mampu-mampukan, dan Tuhan sendiri yang akan beri hikmat surgawi dalam mereka melaksanakan tugas panggilan pelayanan yang Tuhan percayakan dalam kehidupan mereka. Diberkatilah ya Bapa, keluarga hamba pelayan-Mu, keluarga Delaru Rotin Sulu, selalu ada dalam penyertaan, perlindungan, kuasa Roh-Mu yang kudus. Ya Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Selesai kami beribadah di malam hari ini, kami boleh lagi menerima akan berkat yang Tuhan sediakan lewat keluarga, berupa makanan minuman. Kiranya Tuhan Allah sendiri akan menjamin, memberkatinya, agar di dalamnya saat kami boleh menerima makanan dan minuman, boleh menyatu dalam tubuh kami. Kami boleh merasakan ada kekuatan yang baru, kesehatan yang baru, dan biarlah semuanya itu dapat kami pakai dalam hidup kami, untuk kami semakin lebih memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus yang akan membalas berkat bagi keluarga Hombo Kau Pangemanan yang sudah membuka pintu hati mereka, pintu rumah mereka, untuk dijadikan mesbah-Mu bagi kami jemaat Kolom 4 untuk beribadah, memuji dan memuliakan akan kebesaran-Mu. Diberkatilah keluarga hamba-Mu ini Tuhan. Seisi keluarganya Tuhan selalu ada, menjaga, melindungi, dan selalu memberkati. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami semua yang boleh hadir di malam hari ini. Engkau sudah memberkati dengan kuasa kebenaran firman-Mu yang hidup, yang adalah nafas kehidupan kami. Sebagaimana Engkau tuntun kami tiba di tempat ini, Engkau juga akan menuntun menyertai kami, sehingga kami boleh tiba di rumah kami masing-masing dengan selamat daripada-Mu. Kami mau serahkan seantero hidup kami hanya di dalam penjagaan perlindungan Tuhan. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa kepada-Mu. Amin. Disilakan duduk. Puji Tuhan, ibadah kolom dan ibadah PKB di malam hari ini boleh selesai dengan baik, dan kami semua jemaat Kolom 4 yang boleh hadir dan beribadah di malam hari ini menyampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Diaken Jeffrey Delaru yang sudah memimpin ibadah kita di malam hari ini dan sudah mendoakan kita semua. Kiranya Tuhan Yesus yang akan senantiasa menyertai dan memberkati Bapak Diaken bersama dengan keluarga. Dan saat ini kita akan mendengar penyampaian, diberikan kesempatan kepada UPK Bitra. Bapak Ibu pemuda remaja anak sekolah minggu disilakan. Anak sekolah minggu. Untuk anak sekolah minggu Pondok Gembira hari Sabtu di rumah Adit Zior Pondok Gembira. Terima kasih. Ibu, pada hari Rabu kemarin itu adalah ibadah yang terakhir pada putaran pertama, dan kita akan memulai di putaran yang kedua. Untuk tempat pelaksanaannya akan disampaikan lewat WA. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk ibadah pemuda berikut bertempat Remaja pemuda. remaja pemuda akan bertempat di Saudari Indriani Tanah Kota dan akan gabung dengan kolom 5. Terima kasih.
Hari Selasa ya. Diberikan kesempatan kepada Persus untuk memberikan penyampaian dan sekaligus ucapan terima kasih dari keluarga. Disilakan Bapak Penatua kita. Shalom, Damai di hati. damai di hati. Shalom. Puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus karena kita boleh berapa lagi pada hari ini Minggu 30 April 2023 merupakan tanggal terakhir di bulan April karena besok bulan baru tanggal 1 Mei. Tidak terasa 4 bulan sudah kita diberikan napas kehidupan oleh Tuhan Yesus Kristus, dan terima kasih buat kadin kita Bapak Diaken Jeffrey Delaru yang boleh menjadi saluran berkat bagi kita di ibadah kolom 4 dan ibadah pria Kombapa Jemaat Gemilu Depa 2. Terima kasih juga buat Ibu Novita Kalo yang boleh menjadi MC pada malam hari ini, dan lebih khusus terima kasih buat seluruh anggota Jemaat Kolom 4 yang boleh hadir pada ibadah hari ini. Dan untuk ibadah minggu depan, hari Minggu tanggal 6 Mei 2023 akan bertempat di rumah keluarga Delaru Rutin Sulu tanggal 7 kan? 6 Mei ya, hari Minggu 30 hari Senin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tanggal 7 Mei ya, 7 Mei hari Minggu. Dan sebagai informasi, hari ini adalah putaran kedua pertemuan pertama baik kolom maupun pria Kombapa. Jadi kita sudah melewati 15 keluarga, dan saat ini hari ini kita mulai dengan pertemuan kedua dan putaran kedua pertemuan pertama, karena setiap tahun kami ada 3 kali periode ya, 3 kali periode. Dan sekali lagi kita ketemu pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2023 pukul 19.30 WITA dengan MC keluarga Homokau Panemanan. Jadi kalau tadi ada tunggu tuh keluarga yang minggu lalu tujuh wale Kabulu, tapi karena tidak ada tiga Novi. Nah, kalau ya. Dan atas nama keluarga Homokau Pangemanan menyampaikan tugas besar kepada ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak sekolah minggu sekalian untuk kita makan bersama sesuai yang sudah disiapkan oleh istri Rita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Kalau